kembali bersama Lasso masih membahas mengenai dongkrak prestasi badminton ya Ade ya. Kita ke Pak Paulus. Pak Paulus tadi menyebutkan kan ini mengenai regenerasi dan juga tunggal putra begitu yang tidak ada regenerasinya. Lagi puasa. Iya betul lagi puasa. Setelah Taufik mundur, Ya. kayaknya puasa. Sejak Taufik mundur, kira-kira akan berapa lama lagi kita puasa tunggal putra, Pak? Kalau ganda putra, oke lah kita lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya menurut pengalaman saya dulu ya, saya pernah mengikutin juga gitu. Karena pemain mereka juga butuh waktu untuk menjadi matang lah permainannya. Itu butuh ya mungkin ya dengan kita tapi harus kita lebih sering mengirim mereka ke turnamen ya, karena membuat mereka lebih banyak pengalaman yang mereka dapat. Itu ya bisa sekitar 2-3 tahun. 3 tahun lagi. Itu siklusnya seperti itu. Walaupun kita masih punya ya di luar seorang Tommy, ya kan Tommy pun dia ya, ikut di kejuaraan dunia ya kan. Ada Hayom, tapi itu dia sudah nggak di pelatnas gitu. Nah, sedangkan PB sendiri, dia PBSI menyiapkan ada beberapa pemain yang memang udah disiapkan juga. Ada berapa gitu. orang tuh yang terlihat potensial Yang saya lihat ke depan? Jangan sebut nama saya, Pak. Nanti saya nggak enak. Saya lihat ada ya beberapa Jonathan Christie, Anthony Ginting, Firman Abdul Kolik, Iksan Maulana, dia ada. Dan mereka pun PBSI sudah saya lihat betul ya, karena PBSI sudah membawa mereka juga khususnya di SEA Games ya. SEA Games yang baru berlangsung di Singapura, pemain muda ini yang diterjunkan. Nah, itu memberi mereka juga belajar, mereka juga bertanggung jawab. Ya, Pak Paulus dan juga pemirsa, kita harus bergabung dengan rekan Tika Beremau yang ada di Istora Senayan untuk memantau bagaimana jalannya pertandingan gelar juara Piala Dunia atau kejuaraan dunia bulu tangkis di sana. Ya, Tika, bagaimana berlangsungnya kejuaraan dunia di Istora Senayan saat ini, Tika? Ya, Ade, memang saat ini kejuaraan dunia bulu tangkis tahun 2015 telah berlangsung sekitar 20 menit yang lalu, dan memang jadwal pertandingan direncanakan dimulai pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini sendiri Indonesia ternyata hanya berhasil mengirimkan wakil, yaitu ganda putra, satu wakil ganda putra yaitu Hendra Setiawan dan juga Muhammad Ahsan untuk final kejuaraan dunia bulu tangkis hari ini. Dan nanti untuk Hendra Setiawan dan juga Ahsan ini akan melawan dari pemain ganda putra dari Cina, yaitu Liu Xiaowolong dan Qiu Zihan. Dan memang Hendra dan Ahsan ini berhasil lolos ke babak final setelah membungkam pasangan nomor 1 dunia, yaitu Leon Dai dan Yu Yen-seong dari Korea Selatan dalam 2 game dengan skor 21-17 dan 21-19 pada babak semifinal tadi malam. Ade. Kita tahu bahwa yang masuk ke babak grand final adalah pasangan ganda putra Hendra dan Ahsan saja. Apakah sudah ada tanggapan dari pihak PBSI mengenai hal ini? Jadi memang hingga kini belum ada tanggapan dari pihak PBSI terkait hanya satu pasangan yang dikirimkan untuk mengikuti final kejuaraan dunia bulu tangkis tahun 2015. Dan memang di sini Indonesia hanya berhasil mengirimkan satu wakil di final kejuaraan dunia bulu tangkis, yaitu Hendra dan Ahsan. Ade. Ya, baik, terima kasih Tika atas laporan Anda, dan pemirsa, demikian laporan langsung dari Tika Beremau langsung dari Istora Senayan. Ya, kita langsung lanjutkan kembali begitu. Ini tadi sudah ada laporan langsung begitu ya Pak Paulus ya. Strategi untuk kita tunda sedikit dari tadi perbincangan yang tadi. Ini strategi untuk bagaimana ganda putra ini memenangkan grand final untuk melawan lawannya dari Tiongkok, Pak. Strateginya harus seperti apa? Saya pikir kalau bicara strategi nanti pelatih mereka pun lebih tahu ya, karena mereka juga bukan baru ketemu. Seingat saya mereka sudah pernah ketemu pun 4 kali menang kalah lah ya. Ya mungkin yang penting sekarang sih biasanya kalau ganda putra udah seperti ini ya, tinggal siapa yang lebih siap ya. Khususnya sekarang kita main di tuan rumah ya kan. Ya jangan terlalu terbeban ya buat mereka ya, karena sekarang harapan satu-satunya tuan rumah hanya di mereka gitu kan. Mungkin PBSI sendiri yang saya bilang saya pun tidak tahu ya, mungkin dia punya target 2 misalkan. Tapi
ya memang kita juga tergantung situasi ya, seperti tadi malam Ya. Liliana Tantowi itu pun salah satu yang diharapkan. Ya. Tapi ternyata gagal, ya. kemarin pun sayang sekali di game kedua yang seharusnya bisa menyelesaikan 2 game ya, akhirnya dia rubber game dan ya konsentrasi pun susah untuk kembali lagi. Ya, akhirnya lepas 1 gitu kan. Nah, tinggal satu-satunya ini ya, mudah-mudahan Hendra Aksan pun tidak merasa terbeban. Dari Liliana Ya, dan dia merasa Tantowi, lebih kesalahannya apa termotivasi. saja Pak mungkin yang bisa kita pelajari? Ya itu di saat-saat akhir ya. Di saat akhir yang game pertama dia menang, game kedua dia leading 20-18. Mungkin 20-18 itu, ya ini kembali lagi saya bilang, seorang pemain kalau dia bisa ngontrol suasana situasi di dalam ya, karena kita tuan rumah, penonton pun ya tahu sendiri Mental, ya. kalau di Indonesia kalau kita udah ciri khas, kalau udah 20 pasti supporter semua teriaknya kan Ramai. habisin. Nah, ini kadang-kadang membuat pemain sendiri kadang membuat pemain sendiri hilang kesabaran. Dia mau secepatnya mematikan lawan, tapi kadang-kadang itu yang Malah jadi melakukan bumerang. kesalahan begitu ya, Pak itu yang Paulus? Begitu ya? itu yang kemarin saya lihat 20-18 gitu. Sayang, harusnya dia bisa selesai 2 game jadi rubber game, dan ternyata di rubber game mereka masih memikirkan hal yang apa yang terjadi di game kedua yang seharusnya nggak boleh gitu. Ya. Harus Nah move on kalau lah, Pak. Aksan sama Hendra Ya, nih, ya, mungkin tidak mudah-mudahan- melakukan hal yang sama, apalagi Ya. di atas kertas kan Aksan lebih tinggi begitu Ya, dibanding mudah-mudahan ini lebih memotivasi mereka gitu kan, karena satu-satunya ya kan, apalagi besok kan ulang tahun negara kita. Ya. Mudah-mudahan Hadiah lah ya. mereka Hadiah bisa yang ke-70 kasih ya. kado ulang tahun ya kan. Ya, Tapi bicara di soal mata pelatih, saya penasaran, kansnya berapa persen sih untuk menang pasangan kita ini? Kalau saya sih ya, Di kalau mata seorang pelatih yang mungkin dari kemarin mengamati, kansnya bagaimana? sebenarnya kalau terakhir pertemuan sih seingat saya terakhir menang ya. Mungkin kalau lihat kan sih masih tetap Optimis lah ya. Hendra Aksan. Ya. Nah, Oke. cuma yang penting itu yang bilang, jangan terlalu overconfident juga, Ya. jangan lengah ya kan. Ya, mudah-mudahan mereka bisa meraih Mudah-mudahan gelar. bisa menjadi hadiah. Kita kembali ke topik yang tadi Pak, sebelum kita ada laporan langsung mengenai regenerasi pemain. Anda bilang bahwa dalam 2-3 tahun ke depan kita akan tetap puasa dari tunggal putra, karena ada beberapa nama yang sebetulnya sudah menunggu untuk kemudian menggantikan posisi legenda-legenda sebelumnya begitu ya. Nah, kalau ngomongin soal regenerasi atau rekrutmen pemain di daerah-daerah, dan atau kita lihat kan penduduk kita banyak sekali, masa iya pemain sedikit sih gitu. Bagaimana pola rekrutmen di Indonesia, sudah baikkah atau memang harus diperbaiki, Pak? Setahu saya ini udah bagus, karena PBSI sendiri ya, khususnya untuk bidang pembinaan dan prestasi, mereka kan punya program juga. Dan saya lihat memang turnamen yang selalu ada, sirkuit lokal turnamen kita punya banyak. Ya memang kita dijaring, pemain-pemain dari klub dijaring dari situ. Dan setahu saya juga tiap akhir tahun mereka ada semacam ya mereka sebut junior master lah. Jadi ini ajang untuk macam seleknas. Nah, mereka ini kan kita bisa lihat dari ranking mereka. Ya. Dan itu mereka dipanggil untuk mengikuti seleksi, dan yang terbaik itu nanti pelatih pun dilibatkan ya, mereka yang akan memanggil pemain gitu. Mana yang itu yang untuk regenerasinya ya, untuk karena kan kita harus membagi mana yang untuk ini yang pemain utama, mana yang pemain pratama, mana yang ya kalau bisa lapis kedua, lapis ketiga gitu. Nah itu yang menarik, karena terkadang ada kritik jika salah begitu ya. Ada kebiasaan, kecenderungan karena takut kalah begitu, akhirnya dikirim ke kejuaraan internasional tuh rata-rata lapis pertama terus. Itu betul apa sudah mulai berubah? Enggak, kalau saya bilang tahun-tahun itu terakhir. yang kritik begitu ini ya wajar lah kalau saya bilang semua ya. Tapi ya setahu saya PBSI juga udah betul ya, karena kan sekarang tiap pertandingan juga itu ada levelnya. Ya. Oke. Itu level dari tertinggi sampai terendah. Otomatis untuk pemain juga tidak semua pemain bisa ikut dengan kalau dia tidak mempunyai ranking. Ya. Jadi pemain dan pelatih dan pengurus pun juga dia tahu untuk pemain ini kita harus ngirimnya ke level mana. Ya. Ada pemain yang sudah misalkan dia mapan, dia juara di level yang ya semacam oke, kita ngomong challenge ya, levelnya challenge. Mungkin dia udah nggak perlu main di situ lagi. Nah, kita naikin ke Itu dalam rank rangka record. mematangkan pemain-pemain Iya. itu untuk menyiapkan berikutnya begitu ya. Iya. Nah, tadi kita bicara tunggal putra. Kalau tunggal putri dan ganda putri ini Pak yang sangat minim prestasinya di bulu tangkis. Apakah yang sekarang dilakukan sudah ideal atau memang apa yang harus dikejar, Pak? Atau yang...
digenjot. Ya itulah saya bilang tiap negara kan punya pekerjaan rumahnya masing-masing. Ya. Ya kalau sekarang mungkin ngelihat ganda campuran dan ganda putra ini yang selalu jadi andalan. Tapi kan kemarin hasil tahun lalu saya lihat pun PBSI sekarang mulai berubah ganda putri juga. Ganda putri karena ganda putri tahun lalu mereka pun Gracia dan Nitya mereka pun mendapatkan medali emas di Asian Games. Ya. Ya kan? Nah ini PBSI pun udah mulai berani mentargetkan untuk mereka juga gitu. Jadi tidak hanya bertumbuh dengan ganda putra dan campuran. Ganda putri pun bisa diandalkan. Nah, mungkin memang di sektor tunggal putri dengan tunggal putra ini yang memang yang pekerjaan rumahnya lebih ini ya. Nah, ini tapi kalau saya lihat sekarang pun dari materi ini memang itu kan butuh kesabaran dan butuh proses juga. Yeah. Tunggal putri pun sekarang muda-muda, yang ganda putri yang pelapis dari Gracia pun ini ya, untuk mencapai itu yang saya bilang kematangan itu kan nggak gampang. Iya. Ya, itu Berarti bisa nunggu berapa puluh tahun lagi Pak untuk tim putri? Ya. Tapi kemarin sempat ada ujian sedikit lah Ya. ya kan terkait Masuk dengan ke ternyata semifinal. ya tunggal putri kita masuk ke Ya, semifinal ini 20 luar tahun tidak biasa. pernah ada yang masuk begitu akhirnya Ya. Linda masuk. Anda sendiri melihat Linda bagaimana nih? Kemampuan dia dan juga mungkin potensi Proyeksi dia ke ke depan. depannya. Ya memang kalau saya lihat Linda sekarang ini kan di pelatnas hanya dia untuk pemain senior yang diandalkan, ya apalagi yang terdekat ini Olimpik tahun depan. Ya mau nggak mau PBSI yaitu membagi, jadi sekarang ini fokus ada jangka pendek sama jangka panjang. Jangka panjangnya Jangka setelah panjangnya, Linda ada kita siapin di yang belakangnya muda-muda ini banyak ya. Pak potensinya. Nah Pak. ini yang ada beberapa pemain yang memang udah di nasional juga, gitu kan. Nah, tapi kan kita untuk jangka pendek ininya harus yang senior ini kan ada 2 orang, Linda dengan Bellatrix. Cuma Bellatrix yang setahu saya dia pun baru sembuh dari cedera. Jadi makanya baru cuma Linda. Ada beberapa pun yang di luar, ya di maksudnya nggak di nasional, ya. Ada Maria Febe, ada Firda, ya. Ya untuk sekarang ini ya itu saya bilang jangka pendek, jangka panjang. Yeah. Linda untuk jangka pendek ini tetap kita mengandalkan dia Baik. untuk sampai Artinya Olimpik. mungkin kita hanya tinggal menunggu keberuntungan saja begitu ya Pak ya? Tidak, lebih proses apa tuh Pak? Keberuntungan Karena apa katanya bagaimana? kita udah melakukan apapun dengan baik, tetapi harapan kemudian- dari masyarakat Indonesia untuk Iya. biar badminton Indonesia bisa Ya itu berkembang ya ada ya. tadi saya sempat bercanda. Ya Apa seperti kita berharap kan orang selalu susi ya kan. Iya. Nah, apa yang pencapaian susi luar biasa gitu kan. Dan kita mau mengharapkan lahir kembali seorang susi itu nggak gampang. Ya, baik. Mudah-mudahan kita 50 bisa. tahun, 20 tahun mungkin. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Secepatnya kita Yang juga seperti harus Susi Susanti jeda gitu ya. sebentar. Betul sekali. Ira dan juga Pak Paulus dan pemirsa tetaplah bersama kami, Landstalk akan segera kembali.